Bakal ada lagi berita gugat menggugat. Ini juga ahli menggugat ini. Gimana LBH? Papa setuju nggak bahwa beliau ini akan gugat gubernur? Anda di pihak mana? Kami setuju Bang, tapi dengan beberapa syarat Bang. Yaitu? Jangan paksakan siswa yang tidak mampu, yang tidak terjangkau radiusnya untuk ke swasta Bang. Ya. Gitu loh. Kalaupun ada tambah siswa lagi, ya anggaplah kan masing-masing itu kan fleksibel ya Bang. Tidak harus 50 juga Bang. Ya. Kan 36 minimal, paling tidak maksimal ada 45. Karena kita lihat juga ruang kelasnya. Ya. Kalau kita kembali mengacu ke Orde Baru lebih gila lagi Bang. Abang mungkin dengan Pak Lalu sebelum jadi pejabat, sekolah di SD Impres yang 50, 70 per kelas Bang. Oh begitu? Kualitasnya sampai saat ini banyak kok yang menjadi pemimpin negara. Aku dari kampung. Bang. Pengacaranya Prabowo yang terjadi 25 begitu tahun. Bang. Jadi jangan juga pihak swasta, mohon maaf Kang Ade ya, terlalu berpikir pesimis seolah-olah kalau di negeri itu mungkin kualitas. Anda melihat swasta hanya mikirin kantongnya doang? Bukan pesimis, tapi faktanya di lapangan sekarang kita sudah menurun. Dan juga harus diingat juga Bang, sekolah ini bukan ajang bisnis Bang. Oh, jadi Anda nggak setuju swasta hanya mikirin bisnisnya? Sisi bisnisnya Bang, di luar pengabdian ya Bang, saya yakin sekolah swasta motivasinya pasti untuk pengabdian. Tapi kan kita juga tidak menutup mata Bang. Beberapa sekolah yang memang berpikir tentang bisnis, mungkin dia udah mau bangkrut Bang. Kan gitu. Dengan jadi adanya kebijakan. Pentingan mana? Menyelamatkan ribuan murid miskin atau menyelamatkan para pemilik sekolah swasta? Ini keputusan darurat Bang. Tapi juga tetap kita minta Pak Gubernur juga mempertimbangkan hak-hak swasta gitu loh Bang. Terima kasih. Pak Salim gimana? Ya. Pak Salim gimana? Kalau saya lihat ini termasuk yang kontra nih. Ya, kalau saya lihat pernyataan Pak Sekda tadi memang sangat teknis ya, berbicara sekedar statistik atau kuantitatif saja melihat bagaimana agar anak-anak itu sekolah di sekolah negeri dipaksakan sampai 50. Padahal di Permendikbud 23 itu 36. Katanya ada klausula dalam keadaan tertentu. Betul, tapi sebenarnya spiritnya itu ada batasan maksimal ruang kelas. Karena kita mendidik anak. Ya kan, bukan kita mengumpulkan barang-barang seperti halnya tukang gitu ya di satu tempat gitu. Dan berarti Bapak mencari yang idealnya atau yang betul dong, miskin? Yang ideal dong, karena ya kenapa nggak kirim seperti saya kirim anak saya ke Oxford, ke Harvard, ke London. Berbicara ideal ada standar Bang, ada Permendikbud tentang standar sarana prasarana, ada aturannya. Tapi gitu. Kan kita lagi miskin-miskinnya. Ya, gimana mencari ideal? Tadi saya katakan anak disekolahkan di ruang kelas yang sumpek 50. Daripada putus sekolah? Ukuran kita begini, dia sekolah dapat ijazah atau dia berkualitas dalam hal pendidikannya. Nah, tidak ada jaminan 50 itu kualitas pembelajarannya itu akan terbangun walaupun dia hadir di kelas. Apa kata Bank Dunia? Saya katakan tadi, anak-anak Indonesia itu hadir bersekolah tetapi dia tidak belajar. Itu kondisinya 36, apalagi 50. Jadi betul, anak pakai seragam datang ke sekolah, dapat ijazah, tapi kualitasnya tidak ada. Ya kan? Kualitasnya rendah, numerasinya rendah, literasinya rendah. Nah, kami ingin mengatakan... Tapi minimum kan dia dapat sedikit ilmunya daripada nothing. Ya, saya rasa makanya pilihannya kan tidak hitam putih, Bang. Ada sekolah swasta yang dapat dilibatkan. Tadi pertanyaan saya, 500 sekolah negeri itu, ya kan, yang 500, sekolah swastanya 1.000 lebih yang SMA, kenapa dipaksakan di yang 500-600? Ya kan 50 anak satu kelas, kenapa nggak didistribusikan secara adil? Prinsip pendidikan Bang, prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas 20/2003, satu, harus berorientasi kepada kualitas anak, harus berorientasi kepada pengembangan potensi anak. Bukan semua pendidikan begitu. Yang kedua, berbasis keadilan kesetaraan. Swasta itu sudah berkontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional, jangan disepelekan, bahkan swasta sudah ada sebelum negara ini ada gitu. Jadi ini harus memikirkan juga nasib sekolah swasta, guru-guru di sekolah swasta yang juga punya anak, yang juga punya keluarga gitu kan ya. Nah, padahal solusi itu bisa dipilih. Kita di sini kan memprioritaskan anak. Ya kan, jadi total Anda tidak setuju dengan keputusan Gubernur Konten Jawa Barat ini? Tidak setuju. Kalau hanya memaksakan di sekolah negeri harus libatkan swasta. Tadi saya katakan jumlah sekolah swasta, SMA, SMK swasta itu bisa mengakomodir anak-anak untuk belajar secara ideal jumlahnya 36 atau di bawah 36 tanpa memaksakan di jadi satu Anda kelas 50. akan membiarkan puluhan ribu putus sekolah? Kok puluhan putus sekolah? Kan dia didistribusikan ke sekolah swasta, Bang. Tadi saya katakan anak yang gubernur membiayai sekolah swasta.
Itu saya katakan tadi, sekolah daerah-daerah lain Bang sudah punya mekanisme yaitu SPMB bersama dengan anggaran yang 30 triliun tadi. Apa itu SPMB bersama? Sekolah swasta dilibatkan di dalam menerima murid-murid yang tidak tertampung di sekolah negeri dan dibiayai oleh APBD Bang. Itu sudah dilakukan di daerah lain. Nah, kenapa Pak Dede punya solusi yang berbeda sendiri yang itu sebenarnya tidak menjadikan solusi, tidak berpihak kepada anak, tidak berpihak juga kepada guru. Jadi anak yang terancam putus sekolah tetap bersekolah di sekolah swasta Bang. Swasta pun banyak yang berkualitas juga gitu ya, ada yang bonafit dan seterusnya. Dan mereka tetap dilayani di situ dengan jumlah yang relatif lebih manusiawi, 36 ke bawah. Tidak umpel-umpelan 50 tadi gitu Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.